Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Pangutapan. Kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan usaha dan energi. Pada saat ini kita akan bicarakan berkaitan dengan teorema usaha dan energi. Teorema usaha dan energi. Teorema usaha dan ini teorema usaha. Teorema ya kayak teori atau pernyataan yang menghubungkan, ini kaitannya kalau jadi teori usaha dan energi. Teorema ini menyatakan, kita lihat ini, bahwa usaha yang dilakukan suatu benda adalah sebesar energi yang dikeluarkan. Ini sebagai ilustrasi, ini jika kita punya kendaraan, ingin menempuh jarak 30 km memerlukan bensin 1 liter, maka untuk menempuh jarak 60 km bensin yang dibutuhkan adalah 2 liter. Saya kira ini bisa dimengerti ya. Jadi misalkan kita punya kendaraan mobil, untuk kita lihat kalau pengen menempuh jaraknya itu 30 km, maka kita butuh bensin 1 liter. Nah, 30 km ini mewakili usaha. Kenapa? Karena ingat, usaha adalah W dikali jarak. Ada jaraknya di sini. Perpindahan lah gitu. Perpindahan. Kemudian 1 liter ini mewakili energi potensial kimia lah gitu. Nah, sehingga kita lihat kalau kita pengen bergerak 30 km, maka butuh 1 liter. Tetapi jika menginginkan kita itu bergerak berapa? Misalkan menjadi 60. Tapi jika ini pengennya itu bergeraknya lebih jauh, 60 km, maka tentu saja bensin yang dibutuhkan adalah 2 kali lipat, kira-kira begitu. 2 liter. Jadi apa tadi? Usaha itu nanti sebanding dengan energinya, atau energi yang dikeluarkan sebanding dengan usaha yang dilakukan. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ini jadi, secara matematis teorema ini dapat dinyatakan dengan usaha yang dilakukan sama dengan energi yang dikeluarkan. Ini tadi sudah ya. Oke. Dengan keterangan apa itu W? W itu adalah usaha. Ingat, W itu apa? Dari kata work atau kerja, atau nama lainnya adalah usaha. Ya, nama lainnya adalah usaha. Oke. Kemudian delta E adalah perubahan energi. Nah, delta ini bacaannya delta. Delta huruf kapital itu baca lainnya begini. Dari kata deviasi. Deviasi itu selisih. Bisa diartikan selisih. Ya, atau pendekatan lah gitu. Oke, jadi usaha yang dilakukan sebesar perubahan energinya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita dekati, sementara kita akan membedakan dua energi ya, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, misalkan saja ini sebagai ilustrasi. Ini ada sebuah balok. Sebuah balok bermasa M. Nah, ini masanya M. Di sini masanya M. Mula-mula mempunyai kecepatan V1. Nah, ini kecepatannya V1.
Ketika balok tersebut didorong dengan gaya F, kalau ini ditarik ya, kalau dari depan itu namanya ditarik, kalau dari belakang namanya didorong dengan gaya F. Ini ada gayanya F. Maka kita lihat kecepatannya bertambah menjadi V2 dari V1 menjadi V2. Dari V1 ini awal, ini akhir. Awalnya kecepatannya V1, akhirnya kecepatan 2. Mengapa bisa berubah tadi? Karena didorong dengan gaya F tadi. Perpindahan yang ditempuh dari V1 menjadi V2, nah kita lihat. Ternyata dari proses ditarik tadi gaya dari sini ke sini, ini ke sini tadi membutuhkan menghasilkan perpindahan sejauh S. Jadi dari sini ke sini jarak tempuhnya adalah sebesar S. Nah, sesuai dengan teorema di atas, dalam konteks ini, besarnya usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetiknya. Jadi sesuai dengan apa yang kita nyatakan di atas, bahwa usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energinya. Hanya kasus kita, karena energinya energi kinetik, maka ini juga energinya perubahan energi kinetik. Oke. Nah, kembali sini, sehingga dinyatakan begini, W sama dengan delta EK. Nah, delta EK berarti selisih energi akhir dikurangi energi awal. Energi akhir EK2 ya setengah, karena masanya konstan, MV2, karena kecepatannya kecepatan. Kalau energi awal ya energi 1 misalkan setengah, masanya sama V1 kuadrat. Kita lihat di sini masanya sama ya. Sehingga kalau masanya sama bisa dikeluarkan menjadi setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini adalah besarnya usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetiknya. Nah, kalau kita mau gunakan sebagai penghubungnya, nanti kalau ada soal yang lebih bervariasi, maka ada W sama dengan, tadi kalau ini gambarnya, kita lihat, ini F, ini perpindahannya berapa sejauh? Ingat, F dan ini harus satu arah. Maka di sini dinyatakan bahwa S dan Fs itu harus satu arah. Oke. Ya, coba diingat pelajaran sebelumnya. Nah, selanjutnya hubungan usaha dan energi potensial. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda bermassa M, ini bermassa M, ya, mula-mula berada pada posisi 1 dengan ketinggian H1. Bola tersebut dilepaskan karena pengaruh gaya gravitasi. Bola bergerak turun dan sampai posisi 2 hingga ketinggian H2. Oke. Jadi kita kelihatannya begini ilustrasinya. Misalkan saya mempunyai sebuah bola, posisinya di bagian 1. Ini di bagian 1. Berapa tingginya ya? Kalau ini tanahnya di sini, anggap saja ini tanah. Nah, ini tanahnya di sini. Maka ketinggiannya di sini adalah sebesar H1. Nah, kalau ini dilepaskan. Nah, kalau dilepaskan karena dia ditarik atau dipengaruhi gravitasi, sehingga mula-mula bola yang berada di sini nanti akan jatuh ke bawah. Taruhlah sampai posisi di sinilah, posisinya 2. Ketinggiannya menjadi H2. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di sini tadi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke. Nah, usaha yang dilakukan oleh gravitasi pada benda. Jadi benda tadi dikenai gaya gravitasi. Siapa yang melakukan? Ya, bumi. Usaha yang dilakukan. Siapa yang melakukan? Usaha yang dilakukan gravitasi ya. Ya. Gravitasi adalah ya tadi. Sama W sama dengan perubahan energinya. Hanya saja ini karena apa tadi? Energinya energi potensial, maka delta E-nya delta E/B. Berarti energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Energi potensial akhir adalah sebesar mgh2. Ini awalnya mg
H1. Masih ingat tuh ya? Ya, energi potensial adalah mg kali H. Nah, sehingga karena masanya konstan, tinggal H2 dikurangi H1. Jadi usaha yang dilakukan. Ya. Atau dengan kata lain, kita ambil nilai positifnya saja begini. Kita ambil nilai positifnya berarti W sama dengan mg delta H. Apa itu delta H? Selisih antara ini tadi. Jadi kalau kita lihat, kita ambil warna yang berbeda. Delta H itu yang mana? Delta H itu kan berarti dari ketinggian 1 ke ketinggian 2 ini tadi. Nah, maaf ini. Kok agak sulit menulisnya kawannya. Nah, ini adalah delta H. Delta H-nya ini. Berarti H adalah selisih antara kedua ketinggian itu. Ya, itu adalah usaha. Nah, kalau dilanjutkan lagi nanti dikembangkan besarnya usaha dapat saya work ya ini worknya sama dengan F dikali S-nya. Dalam kasus ini hati-hati, W ini worknya, F-nya itu disebabkan oleh weight-nya, WG atau beratnya. Dikali S-nya itu nanti perpindahannya adalah ya delta H ini. Jadi nanti dalam kasus ini hati-hati antara W simbol besar itu work dan W kecil itu weight. Hati-hati. Ini usaha. Ini tidak sama ya. Ini tidak sama dengan weight itu berat. Ya, itu teorema usaha energi berkaitan dengan energi potensial. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu konsep hukum kekekalan energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah merupakan gabungan energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda pada suatu keadaan. Jadi ketika sebuah benda saya jatuhkan, nah, ini posisinya jatuh bermula-mula di sini. Kemudian karena jatuh, maka bisa sampai di posisi 2. Bisa saja dan seterusnya. Nah, kita lihat pada satu keadaan di mana, misalkan pada posisi 1 ya pada posisi 1. Maka di sini mempunyai energi mekanik pada posisi 1. Nah, apa energi mekanik? Tadi gabungan energi potensial dan energi kinetik. Nah, jadi di posisi 1 ya nilainya adalah EP1 plus EK1. Ketika sampai posisi 2, ya energi mekaniknya namanya EM2. Nilainya EP2 plus EK2 dan seterusnya. Nah, apa itu EP? Tadi EP adalah energi potensial, mgh. Apa itu EK? Energi kinetik setengah mv kuadrat. Ya, baik, sampai sini ya, bisa ya. Jika sebuah benda bergerak dari satu keadaan menuju keadaan 2, maka berlaku energi mekaniknya ini konstan. Ini harus dicatat baik-baik ini. Ini penting ini. Ketika benda bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain, energi mekaniknya konstan. Dengan asumsi ini harus diperhatikan, syarat dan ketentuannya berlaku, gesekan benda terhadap lingkungan diabaikan. Artinya tidak ada energi yang hilang. Karena kalau gesekan akan menimbulkan apa? Gesekan bisa menimbulkan panas. Nah, itu. Dengan asumsi itu maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sebagai ilustrasi, jika sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 1, kita lihat ini, maka tadi energinya, ya di sini bagian ini energinya negatif EM1. Di sini ketika sampai pada ketinggian 2, energinya MM2. Ketika sampai ketinggian 3, namanya EM3. Nah, nanti berlaku energi mekanik itu konstan. Konstan artinya
energi mekanik di bagian 1 nilainya nanti akan sama dengan energi mekanik bagian 2 sama dengan energi mekanik bagian 3. Nah, kalau dimasukkan lagi EM1 apa? Ya EEP1 plus EK1. EM2 EP2 plus EK2. EM3 akan sama dengan EP3 plus EK3. Nah, intinya tinggal dimasukkan apa? EP adalah MGH, kalau EK adalah setengah MV kuadrat. Tinggal dimasukkan saja nanti. Nah, ini adalah menyatakan bahwa berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Nah, kemudian sebagai kasus misalkan kita kasus dua keadaan saja. Nah, kita anggap saja sebagai kasus. Kita nanti akan mencari maaf ini. Kita akan mencari berapa besarnya kecepatan. Jadi misalkan ada kasus benda bergerak dari posisi awal 1 menuju posisi akhir 3. Ya, 2 tidak usah diperhitungkan dulu. Jadi ekstrim tinggi dan ekstrim rendah. Nah, apa yang terjadi sekarang kita lihat. Benda kasusnya benda jatuh bebas. Nah, ini kasus ya. Ini kasus. Ada benda jatuh bebas. Nah, sekarang kita lihat pada posisi 1. Pada posisi 1. Pada posisi 1 energi potensialnya ya EP1 MGH1. Nah, terus berapa kecepatannya? Ya, berapa energi kinetiknya? Ya, setengah MV1 kuadrat. Tapi karena ini jatuh bebas, maka karena jatuh bebas ya berarti V-nya sama dengan 0. Kenapa? Jatuh bebas. Sehingga ini menjadi setengah M0 kuadrat. Berarti energi kinetiknya adalah 0. Ini posisi 1. Ini kasus ya. Ini pada titik tertinggi. Nah, kemudian yang kedua, jadi di sini otomatis ini nanti energi mekaniknya EM1. Nah, sekarang di kasus ketiga, ini di sini nanti energinya ya EM3. Pada posisi 3, titiknya itu terendah. Dia di permukaan tanah. Nah, kalau dia di permukaan tanah, kita lihat energi potensialnya kan EP-nya EP3 mestinya MGH3. Karena dia itu di permukaan tanah, maka otomatis ini di sini H3-nya itu sama dengan 0, sehingga EP3 itu adalah Mg kali 0, berarti 0. Nah, lalu bagaimana dengan energi kinetiknya? Ya, energi kinetiknya itu tinggal masukkan saja. EK3 adalah setengah MV3 kuadrat. Ya, adalah itu. Oke, dari sini maka kalau kita terapkan hukum kekekalan energi mekanik. Kita lihat, kita terapkan hukum kekekalan energi mekanik. Kita terapkan hukum kekekalan energi mekanik. Apa tadi?
energi mekanik di bagian 1 akan sama dengan energi mekanik di bagian 3. Oke. Apa itu? Berarti ini EP1 plus EK1 sama dengan EP3 plus EK3. EP1 tadi ini nilainya berapa? MgH1, EK1 nilainya 0. Tadi sudah dihitung ya. Ini tadi, yang sini, ya ini, yang tadi, jangan keliru. Nah, kemudian EP3 tadi dihitung juga hasilnya, ini yang 0. Ini adalah setengah MV3 kuadrat. Yang ini EP3, ini sudah dihitung yang ini ya. Oke, sehingga kita bisa menuliskan menjadi MgH1 sama dengan setengah MV3 kuadrat. Gitu jadi. Nah, kalau dibalik duanya menjadi ke sana, 2MgH1 sama dengan MV3 kuadrat. Kemudian ada M, dengan M kita sederhanakan ini. Ini M, coret, ini coret. Nah, dari sini nanti muncul, kalau begitu 2GH1 sama dengan V3 kuadrat. V3 adalah akar 2GH1. Nah, ini. Nah, sebenarnya ini lebih rumus umumnya begini. Rumus umumnya nanti begini. Jadi jika ada sebuah benda jatuh ini dari kemudian dia menempuh perjalanan sebesar delta H, ini jatuh bebas ya, jatuh bebas. Maka besarnya V di bagian bawah ini, V ini berapa? Kalau V sini 0 ya, V sini berapa? Adalah akar 2G delta H ini. Ini dikembangkan. Kalau ini tadi kasusnya antara 1, 3 begini, maka gitu. Jadi bisa dicari bahwa besarnya V di kecepatan di bawah, asal jatuhnya nanti selisihnya ketahuan delta H, bergeraknya delta H, maka besarnya kecepatan ketika sampai di posisi bagian bawah adalah dinyatakan sebagai V sama dengan akar 2G delta H. Delta H adalah selisih ketinggian gitu saja. Kalau G adalah percepatan gravitasi. Semoga materi teorema usaha energi ini bisa kita pahami. Saya kira cukup sekian dulu, moga-moga bisa dimengerti. Kita lanjutkan dengan latihan soal.